pikir tepat sekali untuk kita bergerak juga masuk ke dalam digitalisasi, bukan hanya digitalisasi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemerintahan, termasuk penyaluran bantuan sosial ini misalnya, ya. Karena untuk penyaluran bantuan sosial ini, digitalisasi itu paling tidak bisa memberikan 3 hal yang utama. Yang pertama adalah meningkatkan targeting atau upaya tepat sasaran kepada para penerima dari bantuan sosial ini. Ya, karena digitalisasi akan membuat data-data yang dikumpulkan itu menjadi lebih baik dan juga lebih cepat di update-nya. Yang kedua juga ini meningkatkan transparansi. Yang penting tentunya untuk memonitor dan mengevaluasi pemberian bantuan sosial tadi. Selain Mhm. itu, pemberian bantuan sosial melalui digital platform ini juga akan menjadikannya lebih efisien karena akan lebih cepat diterima oleh para penggunanya ataupun juga penerima, serta juga biayanya lebih murah. Jadi lebih banyak anggaran negara yang diberikan kepada para penerima dibandingkan dengan untuk menjalankan pemberian bantuan sosial itu sendiri. Jadi banyak Mhm. sekali manfaat yang bisa diberikan oleh digitalisasi, proses digitalisasi ini. Oke, tapi kalau kita lihat dengan penyaluran misalnya bansos melalui digitalisasi, seberapa efektif dan juga seberapa tepat sasaran, Pak, kalau ini memang disalurkan melalui fintech? Ya, memang banyak permasalahan-permasalahannya ya. Salah satu yang sering banyak diungkapkan itu adalah bahwa internet ini kan hanya diakses oleh sedikit orang saja di Indonesia. Tidak semua orang mempunyai telepon seluler ataupun smartphone begitu ya. Itu hal-hal yang biasanya sering diungkapkan. Tetapi kita juga harus lihat bahwa semakin lama penggunaan internet ini akan semakin tinggi. Dan sekarang ini saja sudah hampir mencapai 70% dari penduduk Indonesia. Selain itu juga penggunaan smartphone sebenarnya tidak terlalu menjadi hal yang penting juga. Ada teknologi-teknologi yang di mana telepon seluler zaman-zaman tahun 2000-an awal pun itu bisa digunakan untuk untuk mengakses platform-platform digital. Seperti misalnya teknologi berbasis SMS yang biasa disebut dengan USSD ya. Kita biasa gunakan kalau dulu untuk mengisi pulsa misalkan. Nah, itu sebenarnya masih bisa digunakan juga untuk platform digital dalam penyaluran bantuan sosial ini. Jadi ada banyak hal sebenarnya. Selain itu juga ini kan digitalisasi ini sebenarnya untuk melengkapi apa yang sudah ada. Bukan artinya yang sudah ada yang melalui misalnya pemberian melalui non tunai ataupun juga pemberian melalui perbankan itu ditiadakan. Tetapi ini akan melengkapi dan tentunya akan memperbaiki penyaluran bantuan sosial. Di samping itu juga untuk meningkatkan targetingnya, meningkatkan ketepat sasaran dari bantuan sosial ini. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.